Ada pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas. Wah, ada. Silakan masuk, Pak. Ada ya? Nanti snacknya ya. Udah deh. Biar ada yang kami ngedit. Silakan Ibu Wiwi. Ibu Wiwi masuk, Bu. Silakan Bu Wiwi. Oke, Bu. Itu jadi mau datang jadi mau ngabsen lagi, sangat kurang berapa. Ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kegiatan kami hari ini. Sebelumnya, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan rahmatnya jualah kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat indah ini ya Bapak Ibu, untuk melaksanakan kegiatan, salah satu rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak kami, yaitu diseminasi budaya positif. Salawat beriring salam, tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Untuk memulai acara atau kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu berdiri sejenak. Hadirin dimohon duduk kembali. Kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala UPTD SD Negeri 14 Konawi. Kepada Bapak Tuntut kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan guru yang saya hormati, sekaligus saya banggakan, dalam kesempatan hari ini saya sampaikan singkat-singkat saja. Intinya kegiatan siang hari ini adalah kita mengisi kegiatan kepentingan. Inilah gunanya kita menyupport kawan, rekan, ya, relasi yang memang memerlukan waktu, tenaga dan pikiran kita semuanya. Dukungan ini kita berikan kepada Ibu Setvi sama Ibu Soma tentunya nanti sekaligus,
yang intinya kita semua itu adalah tim membantu untuk kegiatan diseminasi budaya positif di UPTD SD Negeri 14 Pemali. Pengertiannya tentu Bapak Ibu sudah lebih paham ya, karena namanya budaya positif itu kebiasaan ya, membiasakan hal-hal yang baik tentunya dimulai dari bukan hanya dari anak tapi dari kita ya, dari kita sebagai figur publik ya, sebagai contoh, bukan memberi contoh tapi sebagai contoh, ini loh saya. Jadi anak-anak itu adalah mengikuti jejak kita tentunya dari pembicaraan, tingkah laku kita dan semua kebiasaan yang kita lakukan. Boleh saya sampaikan dengan tegas dan jelas bahwa kita boleh kadang-kadang berolok-olok sama kawan, tetapi ingat waktunya. Kalau ada anak-anak, biasakannya jangan sampai ada, karena anak-anak itu biasanya merekam ya, itu secara langsung tidak bisa dihapus dari mereka. Sehingga mari kita sama-sama budayakan untuk membiasakan budaya positif kepada kita semuanya. Tentunya kegiatan ini bukan karena ada Ibu Selfie atau Ibu Soma itu kegiatan CGP, tetapi memang ini seyogianya ya, bahkan sudah dibiasakan namun hanya tidak disebut ya, tidak dibiasakan. Maka kita sudah sebenarnya membiasakan diri. Kalau dulu namanya pembiasaan diri dari kita maupun dari keluarga besar, warga sekolah, artinya dari mulai kepala sekolahnya, guru-gurunya, staf TU, tata usaha, tukang kebersihan, termasuk anak-anak didik kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak usah terlalu panjang lebar karena mengingat waktunya. Jadi mungkin acara ini ada yang lebih berkompeten untuk menyampaikan hal-hal yang penting, dan yang lebih penting dan terpenting, saya sebagai kepala sekolah menghimbau kepada kita semuanya agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh rekan kita adalah tetap kita support dan kita fasilitasi semampu kita. Ini adalah sebagian daripada kontribusi kita terhadap teman kita. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih kepada Bapak Rumput yang selalu mensupport, mendukung kami untuk mengikuti program ini. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke acara ini. Jadi ini adalah program salah satu kegiatan kami berdua. Saya sendiri staf medisa dan rekan saya Ibu Soma yang akan menyampaikan beberapa materi terkait di modul 1.4. Tapi sebelum itu saya sampaikan dulu kesepakatan forum diskusi kali ini. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Kayaknya semuanya sudah berpakaian rapi dan sopan ya. Yang kedua, izin saat hendak keluar kelas. Jadi apabila ibu bapak nanti ada rasa mau pipis, itu silakan angkat tangan dan izin. Dan yang berikutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Dan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan dengan hati yang senang. Jadi kita harus mengikuti dengan hati yang senang ya. Senang semua nggak bapak ibu di sini? Senang ya. Oke. Jadi ada beberapa pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Keempat itu keyakinan kelas. Kelima kebutuhan dasar manusia. Keenam posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi dari ketujuh ini 4 materi akan disampaikan oleh Bu Soma dan nanti akan dilanjutkan kepada oleh saya. Nah, untuk yang pertama saya persilakan kepada Ibu Soma untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu semuanya untuk kami memaparkan hasil diskusi saya dengan Bu Silvi untuk pemaparan pada budaya positif ini. Silakan Bu. Pertama di sini pendahuluan filosofi dihajar Dewantara tentang menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dengan mengedepankan budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki HD
memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, pendahuluan di sini sudah sangat jelas sekali bahwa Ki Hajar Dewantara itu sangat menginginkan bahwa anak-anak kita sudah diberi dengan kebudayaan positif tadi atau nilai-nilai positif dari kita sebagai guru. Di sini diibaratkan kita sebagai seorang petani atau pak tani yang akan menanam benih-benih. Tentu ini benih-benih ini kita mengharapkan benih-benih yang unggul. Nah, di sini tentunya seorang petaninya atau saya seorang petaninya tentunya akan menjaga bibit itu supaya unggul. Tentunya saya harus memberi pupuk, airnya yang cukup sehingga benih-benih tersebut terjaga dan menghasilkan bibit-bibit kualitas-kualitas yang baik tentunya di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini apa sih budaya positif? Ya, sebelum kita lebih lanjut, tentunya kita harus tahu dulu apa sih budaya positif. Ya, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Nah, ini sudah jelas. Keyakinan berarti kita yakin kita bisa ya untuk mendidik ya anak-anak kita itu menjadi yang terbaik ya. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid-murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dengan adanya budaya positif ini, siswa kita yakin bahwa saya nanti akan menjadi apa. Itu saya yang menentukan sebagai muridnya. Murid berkata, saya mau jadi apa, itu sesuai keinginan saya. Tentunya memiliki karakter yang baik dulu ya. Dengan adanya budaya positif di sekolah itu mendorong motivasi anak mau jadi apa ya. Konsep selanjutnya di sini konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, adanya disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama itu kita memasuki perubahan paradigma belajar. Di sini paradigma belajar yang pertama itu adanya paradigma lama pembelajaran yang dulu mungkin yang kita rasakan saat kita belajar di sekolah, di saat kita duduk di SD. Mungkin masih terbayang dengan jelas ya di benak kita bagaimana saya SD dulu belajarnya. Sudah sangat jelas berbeda dengan zaman yang sekarang. Menurut Jonathan di tahun 2006 halaman 666, pembelajaran yang menguatkan paradigma lama dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Orang mentransfer pembelajaran, maksudnya orang di sini gurunya ya, saya ya. Guru mentransfer pembelajaran secara mudah dengan pembelajaran secara mudah dengan pembelajaran konsep abstrak dan konsep yang tidak berhubungan dengan konsep. Yang kedua, pembelajaran merupakan penerimaan pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran itu bersifat behavioristis dan melibatkan pengamatan stimulus dan respon. Yang selanjutnya, pembelajaran dalam keadaan kosong yang siap diisi dengan pengetahuan. Dan yang kelima, keterampilan dan pengetahuan sangat diperoleh dengan terlepas dari konteksnya. Jadi di sini dulunya mengalami kesulitan untuk mentransfer, untuk menyampaikan, mungkin dengan cara-cara yang dulu belum ada teknologi, ya, belum ada yang namanya pembelajaran berpusat kepada anak. Sedangkan sekarang kita dituntut untuk itu, ya, untuk pembelajaran itu berpusat ke anak, bukan hanya gurunya yang ngoceh, ya, sampai capek nih, sampai habis tenggorokan ini suaranya ngoceh untuk anak. Ini anak kok dibawa kemana nih? Kok anaknya diem, bagaimana ada yang tidur di belakang? Karena dengar kita ngoceh. Kalau sekarang enggak, dia yang harus berbuat, dia yang harus praktek, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya Bu, sekarang paradigma baru pembelajaran. Nah, yang paradigma baru pembelajaran yang jelas yang sekarang, ya, yang kita terapkan di sekolah kita sekarang. Karena sekarang memang kita sudah formal semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, ya. Tentu pembelajaran
pembelajaran ini yang sudah kita lakukan sekarang. Asumsi-asumsinya yang pertama, orang sulit mentransfer pembelajaran karena memerlukan pembelajaran isi maupun konteks. Yang selanjutnya, pembelajaran merupakan konstruktur pengetahuan yang aktif. Pembelajaran bersifat kognitif dan dalam suatu keadaan pertumbuhan dan evaluasi yang konstan. Yang selanjutnya, pembelajaran membawa kebutuhan dan pengetahuan mereka dalam situasi-situasi belajar. Yang selanjutnya, keterampilan dan pengetahuan yang sangat baik diperoleh dalam konteks yang realistik. Yang kedua, penilaian harus memiliki bentuk yang realistik dan holistik, ya, itu menurut Johnson tahun 2006 halaman 666 itu dikutip, ya. Nah, di sini yang jelas paradigma baru itu sudah tidak awam lagi bagi kita karena memang kita sudah melakukannya sudah beberapa tahap. Yang pertama mungkin dari kelas bawah ke kelas selanjutnya itu. Jadi ini bukan paradigma yang merasa oh saya nggak tahu dengan ini, tidak, ya. Saya tidak buka dengan ini, ya. Karena saya sudah melakukan. Saya yakin saya bisa untuk menjalankannya dengan anak-anak saya tentunya dan dengan teman-teman berkolaborasi, ya. Selanjutnya Bu, yang selanjutnya ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif, ya? Jangan kita bilang oh kita harus menerapkan disiplin positif. Apa dulu sih disiplin positif, ya? Disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, ya. Jadi memang harus lahir dari anak itu sendiri, ya. Tidak ada iming-imingnya. Nah, kau harus rajin, ya. Ibu kasih ini, misalnya hadiah apa atau uang misalnya. Bukan seperti itu. Disiplin positif harus ada motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, ya. Sehingga dia akan tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, akhlak mulia dan segala macamnya, ya. Karena adanya memang sudah kita menerapkan disiplin positif. Disiplin positif lebih disiplin diri yang memiliki motivasi internal, ya. Selanjutnya Bu, tujuannya apa sih tujuan adanya disiplin positif di sekolah? Apakah mendidik anak yang bagaimana, ya? Mari kita lihat di sini. Menanamkan motivasi yang ketika murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi memang dari dalam diri anak itu sendiri, ya, bukan paksaan dari orang lain, sehingga terlahirlah anak-anak yang berakhlak mulia sesuai dengan profil Pancasila, ya. Jadi harapan kita tentunya dengan adanya disiplin positif, sekolah kita akan lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ini yang sering kita temui. Anak-anak kadang-kadang dia hanya untuk menghindari hukuman dari gurunya pada saat itu. Misalnya saya karena guru kelas, ini pelajaran MTK. Oh, kemarin nggak selesai ini pekerjaan di sekolah, terpaksa bawa pulang. Saya sudah janji kalau ketemu MTK sekali lagi maka harus dikumpul tugasnya. Kadang-kadang anak itu tidak mengerjakannya dengan maksimal, hanya tunggu teman saja nyontek. Kenapa harus nyontek? Karena nggak ada motivasi dari dalam dirinya untuk belajar, ya. Nah, yang inilah yang dikatakan motivasi perilaku manusia yang hanya menghindari hukuman. Biar saya tidak dihukum ibu nantinya pas masuk kelas. Saya mencontek dulu lah. Nanya si Ali sudah belum tugasnya? Sudah. Boleh mencontek nggak? Silahkan mencontek katanya. Ya sudah, menconteklah anak tersebut. Jadi memang tidak ada motivasi dari dalam diri anak tersebut, ya. Sehingga muncullah yang ini, perilaku yang pertama. Perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang ada iming-iming. Jangankan kita sebagai guru, mungkin adalah sesekali, terutama di rumah. Ini biar anaknya lebih belajarnya lebih giat. Oh nak, nanti ya kalau kamu belajar nilainya 100 atau dapat nilai A yang sekarang biasanya ABC, ibu nanti akan beliin baju baru ya. Nah, itu kadang-kadang anak memang termotivasi untuk itu. Tapi dampak jangka panjangnya kurang bagus juga. Masa dia mau mengerjakan
ngerjain kita harus kasih baju baru, kita harus kasih uang, ya, atau harus jajan es krim dulu, ya, nggak mungkin seperti itu, ya. Ada waktu-waktu tertentu yang boleh kita terapkan, dan ada waktu-waktu tertentu memang kita harus menyuruh dia mandiri, memang harus lahir dari dalam benaknya, saya harus belajar, biar pintar, biar naik kelas, ya. Dan yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini dengan sudah tumbuhnya perilaku manusia, dengan arahan dari kita sebagai guru dan orang tua, tentunya akan ada tumbuh nilai-nilai moral yang baik di sana nanti. Selanjutnya, Bu, kebutuhan dasar manusia, ya. Kalau berbicara kebutuhan dasar manusia berarti semuanya, ya, kita juga termasuk, bukan hanya anak-anak. Di sini ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada kasih sayang dan rasa diterima, ya. Ini ibu saya rasa tidak asing lagi sih bagi kita, yang mana bertahan hidup, ya, yang mana bentuk kasih sayang, ya. Selanjutnya, Bu, bertahan hidup yang pertama. Kalau bertahan hidup tanpa saya jelaskan mungkin di sini sudah tahu semuanya. Yang pertama tentunya kita harus makan dan minum dulu, baru kita bisa bersama-sama di sini untuk mendidik, untuk mengajar dan lain sebagainya. Begitu juga anak-anak, tidak akan bisa dia mengikuti pembelajaran saya di kelas kalau dia tidak makan dan minum dari rumah. Kadang-kadang ada sih ditanya, "Nak, sudah sarapan belum?" "Belum, Ibu." "Coba tunjuk tangan yang belum." Banyaknya anak-anak yang belum. Memang agak beda di kelas. Dia lemes, kadang-kadang lah muak, barulah kita absen, ya. Benar nggak? Pasti itu, ya. Nah, jadi memang kalau saya di grup mak-mak paguyuban itu saya ingatkan, "Mama tolong anaknya dikasih sarapan dulu kalau pagi-pagi, biar apa? Semangat. Apalagi jam pertama ketemunya Pak Pujakar. Yang disuruh Pak Pujakar lari keliling lapangan berapa kali misalnya, belum juga lari, Pak Pujakar harus gendong nantinya pingsan duluan, ya. Nah, di sini. Jadi kalau kebutuhan hidup itu pasti kita sudah tahu semuanya. Alhamdulillah anak-anak kita sepertinya sudah terpenuhi, ya, Ibu Bapak, kalau kebutuhan untuk hidup. Kalau nggak terpenuhi tidak mungkinlah dia sampai ke sekolah. Selanjutnya kasih sayang. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tentunya kasih sayang ini bukan juga untuk anak-anak didik kita, ya. Kita juga sama, ya, memiliki kasih sayang antar sesama teman, antar sesama rekan guru, ya. Tentunya saling support, itu juga sudah bentuk kasih sayang, ya. Begitu juga anak, masa kita ngajar barulah ibu ini datang ngoceh kata anak, ya. Nah, kadang-kadang memang ada itu yang harus ada sumbernya yang kita ngoceh pagi-pagi. Kadang-kadang kelasnya berantakan. Kalau saya itu memang seperti itu. Kalau di kelas 5 barulah mau mijakkan, lah ada jamu lapur kalau sekarang, ya, yang berwarna merah warna segala macam di kelas, ya. Nah, itu juga bentuk kasih sayang sebenarnya. Saya tidak mau seperti itu, tapi memang kondisinya. Masa kita ngajar kita biarkan di botol? Kan visi kita sudah jelas, peduli lingkungan. Jadi kita sebelum ngajar harus lihat dulu nih kondisi, ya. Sebelum ngajar pasti saya mengamankan sampah terlebih dahulu. Selanjutnya, Bu, kebebasan. Nah, kalau kebebasan tentunya tahu juga, ya, kita sebagai guru. Kebebasannya tapi bukan sebebas-bebasnya, ya. Bukan sebebas-bebasnya artinya, oh segala yang dilakukan anak terserahlah masa bodoh. Anak saya bukan, sepupu saya bukan, enggak seperti itu. Ya, walaupun ini merdeka, ya, guru-gurunya merdeka, tapi ada kebebasan anak di dalam belajar maksudnya. Kalau selama ini mendengarkan ibu sama ngoceh, ngantuk bubuk. Nah, jadi sekarang enggak lagi, dia yang harus banyak bergerak, ya, menyelesaikan masalah, mengoreksi data-data mereka, apa yang harus diselesaikan pada saat jam pelajaran itu. Misalnya kayak IPA, oh saya harus praktek ini misalnya, oh saya harus menemukan di tumbuhan itu ada apa saja sih. Nah, seperti itu. Jadi kebebasannya bukan bebas sebebas-bebasnya. Kalau bebas-bebasnya pasti akan ada dampak negatifnya nanti. Selanjutnya penguasaan. Di sini penguasaan, jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, kalau anak itu tadi pengennya
juara 1. Masa dia tiduran di kelas? Tidak kan? Tentunya dia akan berusaha nih menggali informasi, menggali ilmu dari mana saja, bukan hanya mengharapkan dari gurunya atau dari teman sebayanya. Tentunya dia mencari informasi yang memang relevan dengan apa yang akan menjadi tujuan dia. Bisa ke perpustakaan misalnya, atau bisa guru kelas 6-nya diajak berdiskusi kalau dia kelas 5. Ibu, kira-kira ibu bisa nggak Bu bantu pelajaran ini Bu? Tapi saya merasa sulit untuk mengerjakannya, apakah ibu bisa membantu? Nah, itu boleh juga, nggak ada yang salah. Siswa boleh bebas kemana saja dia belajar dan sumbernya dari mana saja. Selanjutnya Bu, kesenangan. Nah, kayak sekarang, apakah ditanya apakah ibu bapak senang? Nah, senang. Nah, itu sudah satu bentuk kesenangan yang terpenuhi ke diri kita. Begitu juga anak-anak. Anak-anak merasa senang kita ajak belajar, itu sudah terpenuhi satu ya kebutuhan manusia yang utama tadi. Ya. Di sini kan ada contohnya nih, anak yang sedang bermain bersama-sama yang suka bergurau, melucu, ia melakukannya karena iseng dan ia memang sengaja dengan keisengannya tersebut sehingga wajah teman-temannya yang ceria itu dia senang melihatnya ya. Jadi dia sudah berusaha untuk memenuhi kesenangan ini sudah terpenuhi kalau dari kitanya. Kalau kitanya tentunya nggak ada nih, yang anak tiba-tiba nangis, nggak ada karena apanya tiba-tiba kita pukul nangis, itu nggak ada yang seperti itu ya. Yang adanya kita maunya membawanya ke keceriaan ya, kesenangan biar dia senang belajar. Yang selama ini MTK itu sulit, MIPA itu sulit, nggak ada yang sulit kalau kita ajak kesenangan tadi, misalnya menonton video atau kita praktek misalnya, atau kita eksperimen apa, membuat apa, makanan apa misalnya. Kayak MIPA itu misalnya buat makanan yang kayak dari nangka koko itu bisa ya, atau tempe misalnya ya. Selanjutnya, oh iya, nggak terasa ya sudah beberapa menit saya menyampaikan materi, mungkin ada kejenuhan, maka kita akan ada ice breaking dulu sebentar ya. Jadi kami minta waktunya untuk Bapak Ibu guru untuk berdiri ya, untuk melakukan ice breaking biar tidak ngantuk karena memang kondisinya siang ya. Jadi silakan. Harus semangat ya.
Terima kasih Bapak Ibu. Sudah lebih semangat ya sekarang ya setelah kita nge-dance sama-sama. Jadi saya akan melanjutkan dengan materi yang berikutnya. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Jadi mohon maaf sebelumnya saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Sekedar berbagi tentang pemahaman apa yang sudah kami dapatkan selama mempelajari modul 1.4 ini. Oke, untuk materi yang pertama, keyakinan kelas. Nah, kalau dengar kata keyakinan kelas, mungkin semuanya tidak akan asing lagi. Sudah sering kita lakukan, sudah sering kita terapkan di dalam kelas. Tapi sedikit menambah wawasan baru kita. Dan saya juga selama mempelajari keyakinan kelas ini jadi lebih, oh ternyata keyakinan kelas tuh bentuknya seperti ini loh. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas tuh ternyata ada step-stepnya, tidak langsung hanya gurunya yang menentukan. Oke nak, nanti kita sama-sama bla 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 dan seterusnya. Jadi nanti akan ada langkah-langkahnya yang akan kita pelajari bareng-bareng. Jadi sebenarnya apa itu keyakinan kelas? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Apa itu keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Ibu Winnie sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Keyakinan kelas itu bagaimana kita bersama antara guru dengan siswa kita membentuk atau membuat keinginan-keinginan kita yang harus kita jalani, yang harus kita laksanakan, dan itu kita yakini bahwa apabila kita lakukan itu adalah hal yang baik, dan sebaliknya apabila kita tidak melakukan hal itu, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik, dan mungkin itu akan menjadi atau memberikan punishment ya itulah ya. Oke, mantap. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Win itu sangat benar. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita yakini bersama, ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya gurunya saja yang meyakini atau hanya siswanya saja yang meyakini. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Win itu sudah terwakilkan, dan di sini di dalam slide ini sudah tertera kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan dan diturunkan di dalam kelas. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai baik yang kita yakini bersama kalau itu tuh penting bagi kehidupan kita. Contoh yang paling sering kita sebutkan kepada anak-anak itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu merupakan salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan yang kita yakini kalau itu baik untuk kehidupan kita. Benar atau tidak? Apakah kita yakin kalau berakhlak mulia itu baik untuk kehidupan kita? Dimensi yang berikutnya, yakinkah kita gotong royong itu penting bagi kehidupan kita? Nah, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang nantinya bisa kita turunkan menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama siswa kita dan guru yang ada di kelas tersebut, ataupun guru mampu juga bisa membuat keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, setelah mengetahui apa keyakinan kelas, kita juga harus tahu apa sih sebenarnya tujuan keyakinan kelas itu. Nah, tujuannya itu adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Lagi-lagi berpusat pada murid. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah berpusat pada murid, bukan lagi berpusat sama guru, dan menentukan kelas yang diimpikan. Jadi kita sama-sama, kelas kita tuh pengennya seperti apa? Kelas yang menyenangkankah? Kelas yang tertibkah? Atau kelas yang religiuskah? Atau seperti apa? Itu nanti bisa kita impikan sama-sama. Nah, sehingga ketika kita sudah melakukan pembelajaran tersebut yang berpusat pada murid, murid akan lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama dan menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama ini, maka akan ada interaksi yang efektif antara guru dan muridnya. Seperti itu. Nah, untuk menyusun keyakinan kelas itu ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah berdiskusi, memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga
kalau kita di awal pembelajaran itu membentuk keyakinan kelas itu biasanya kita meminta anak-anak untuk menulis kelas yang seperti apa yang mereka impikan. Misalnya doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, itu yang kita sebut dengan kesepakatan kelas. Hasil dari semua pikiran anak-anak itu yang kita sebut dengan kesepakatan kelas. Nah, setelah itu nanti kita akan mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Biasanya anak-anak itu nulisnya tidak boleh berkelahi atau jangan ribut di kelas. Nah, kalimat-kalimat yang negatif itu alangkah baiknya kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya nih, kalau misalnya contohnya biasa dibuat sesuatu jangan berkelahi. Kira-kira kalimat positif yang pas untuk menggantikan kalimat itu tuh apa? Ciptakan suasana yang boleh. bahasa. Orang bahasa di sampai mati lah kalau kurang ada. Olahraga? ya lebih kali. Mungkin bisa diganti ciptakan suasana yang menyenangkan atau ciptakan suasana yang jadi kekeluargaan. Bikin lebih. Nah, itu bagus tuh. Kita akan suasana yang lebih romantis. Romantis ya luas tuh. Romantis antara guru dan siswanya. Iya. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Ibu Rika. Jadi jangan berkelahi ya dari contohnya ya. Kita bisa ubah menjadi ciptakan suasana kelas yang menyenangkan atau saling menyayangi. Itu kalimatnya bisa kita kemas dengan yang lebih positif. Dan yang berikutnya adalah menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Ini udah saya singgung di awal. Jadi kita cari peraturan itu kesepakatan atau keyakinan kelas yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang seperti jujur, yang tadi berakhlak mulia dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa hubungkan ke situ. Dan kita juga langkah yang keempat itu adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, apa saja yang akan kita lakukan? Misal kayak saling menyayangi antar teman. Apa saja yang akan kita lakukan? Misalnya membantu teman yang lagi kesulitan. Itu adalah gambaran-gambaran tindakan yang menggambarkan perilaku yang mencerminkan poin keyakinan kelas tadi. Yang berikutnya adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi kita tuh berdiskusi dulu. Peran guru itu apa? Peran siswa itu seperti apa? Nah, itu kita diskusikan sama-sama. Peran guru itu mengajar, peran siswa itu adalah belajar. Dari situ nanti akan terbentuklah keyakinan kelas, poin-poin yang sudah kita sepakati bersama. Di kesepakatan awal tadi itu ada banyak. Jadi kita tarik benang merahnya. Kira-kira poin apa yang sering muncul? Nah, itu bisa kita buat dengan sebagai keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Ketika sudah disepakati bersama, berarti kita itu sudah komitmen dengan apa yang sudah kita yakini. Keyakinan kelas, apakah setelah diyakini, sudah dibuat, sudah diprint dan ditandatangan, apakah hanya sampai situ? Tidak. Ternyata keyakinan kelas itu perlu ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas yang kita buat itu sudah efektif apa belum? Seperti itu. Bisa lanjut. Nah, mungkin itu untuk materi keyakinan kelas, sedikit menambahkan pemahaman kita bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Dan jujur, saya juga baru tahu ketika mendapat materi ini, ternyata alurnya seperti itu. Ternyata kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Karena selama ini saya pikirnya sama, gitu. Tapi setelah mendapatkan materi ini, oh ternyata seperti ini. Semoga ini bisa membantu. Nah, ini adalah materi yang paling saya jadikan bahan refleksi bagi diri saya sendiri. 5 posisi kontrol guru ketika menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang biasanya ada di lingkungan sekolah ya. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Keempat itu pemantau dan yang terakhir itu adalah manajer. Nah, seperti apa perbedaan antara kelima posisi tersebut? Itu sudah tertera di dalam tabel ini. Ringkasnya seperti ini. Ini kolom yang pertama ini menjelaskan tentang penghukum. Kolom yang berikutnya ini menjelaskan tentang pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman, pemantau, dan yang terakhir itu posisi yang paling ideal sebagai seorang manajer. Apa perbedaannya? Yang pertama,
biasanya seorang guru yang memposisikan diri dia sebagai penghukum itu akan menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu yang biasanya dilakukan. Yang kedua, berceramah, membuat rasa bersalah tuh, nah jangan gitu lagi lah, nanti ibu ini dimarah oleh Pak Rekut. Nah gitu. Jadi mereka tuh merasa bersalah ketika membuat kesalahan. Oh, dosa dah membuat kesalahan lagi, nanti misalnya dimarah sama Pak Rekut. Seperti itu maksudnya, pembuatan rasa bersalah. Yang berikutnya adalah memposisikan diri kita sebagai teman. Apa yang biasanya guru perbuat itu adalah membuat alasan untuk muridnya. Di sini kita tuh melindungi murid. Misalnya pada saat pelajaran pemuzakan, siswa saya tuh udah bawa baju olahraga, nanti saya membela. Itu memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau pemantau, biasanya dia hanya memantau dari jauh ketika melakukan kesalahan. Sedangkan yang terakhir itu adalah manajer. Biasanya ini melakukan sedikit penyelidikan dari alasannya kenapa dia melakukannya, dan terakhir itu akan berakhir pada solusi. Biasanya yang dikatakan guru ketika dia memposisikan diri dia sebagai penghukum itu adalah awas ya, ada kata awasnya, awas ya, tunggu nanti kamu. Itu posisi dia sebagai penghukum. Atau kalau pembuat rasa bersalah, apa yang biasanya guru itu katakan? Nih yang sudah saya jelaskan tadi. Seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, sudah stres, ziu terus yang diurusin. Misalnya seperti itu. Iya, nah itu sebagai membuat rasa bersalah. Tapi sayangnya siswa itu nggak merasa bersalah terus ya, ulang terus. Nah, posisi sebagai teman ini tadi, ayolah, nanti Miss dimarah atau nanti ibu dimarah, lakukanlah demi Miss, bantulah Miss ini, bantulah ibu atau bantulah bapak. Nah, kalau pemantau selalu nanya, ingat nggak sama peraturan kita? Apa? Kalau misalnya ngomong berkata kasar tuh apa? Hafalan Miss, misalnya 5 kosakata bahasa Inggris. Nah, posisi pemantau itu hanya memantau. Ingat gak mereka dengan hukuman ataupun konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir itu adalah manajer. Nanya dulu, tadi buat salah ya? Benar atau tidak? Kalau benar, kenapa melakukan kesalahan itu? Nah, biasanya dia akan secara bertahap, step by step, sampai akhirnya berujung sama solusi tadi. Yumina ya, pelan-pelan. Semuanya dipakai Bu, kalau bahasa. Iya, betul. Oke. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka hasilnya siswa kita itu akan memberontak, membangkang. Dia akan melakukan kesalahannya terus-menerus. Dia menganggap kita sebagai musuh. Nah, kalau misalnya membuat rasa bersalah, sebenarnya posisi ini mungkin juga sering saya lakukan. Membuat siswa itu merasa bersalah. Hasilnya ternyata jauh lebih berbahaya dibandingkan kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kenapa? Karena energi dia itu tidak terkeluar. Diam, menyimpan, memendam. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini lebih berbahaya daripada memberikan hukuman fisik seperti itu. Untuk memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya itu adalah teman. Nah, ini dia, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman tuh sesuatu akan ketergantungan. Misal kayak Gina sama Al. Iya, Al tergantung terus ini sama Bu Gina. Kalau nggak ada Bu Gina, dia nggak mau belajar. Kalau nggak ada ibu, misalnya Ibu Win nggak mau belajar. Iya, karena kita memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi kalau misalnya nggak ada Pak Rukut, wah gimana nih nggak ada Pak Rukut hari ini, udah bawa kopi untuk upacara, jadi tidak ada sosok yang akan melindungi dia. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah memantau. Biasanya ini hasilnya dia kalau tidak diawasi tidak bekerja, kalau diawasi dia akan melakukan konsekuensinya. Jadi misalnya pelajaran Ibu Nia, misalnya siapa yang tidak mengerjakan tugas, kalau tidak mengerjakan tugas kata Ibu Nia, hafalan surah apa? Silakan dihafalkan. Ketika bunyinya nggak ada di kelas, nggak lanjut lagi hafalan. Jadi dia perlu dipantau terus, diawasi terus. Untuk manajer, kalau kita sudah mendidik segala macam, motivasinya itu adalah motivasi internal. Dia sudah tidak membutuhkan lagi motivasi eksternal. Dia
sudah bisa menghargai diri dia sendiri, akan jadi seperti apa mereka ini, akan menjadi siswa seperti apa. Maka dari itu, untuk keempat posisi ini masih membutuhkan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu biasanya anak-anaknya menghindari hukuman, takut terhadap hukuman. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman dan sebagai pemantau, biasanya siswa itu motivasi ekstrinsiknya seperti sudah Ibu Soma jelaskan adalah mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan, walaupun hanya sekedar ngasih permen. Makanya ternyata kalau seandainya kita lagi main di kelas itu, kita tuh nggak boleh ngasih coklat hanya sama pemenang saja. Itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi kalau kita bermain, ya bermain. Kalau satu dapat permen, semuanya rewardnya dapat permen, itu boleh. Tapi kalau seandainya nanti kelompoknya Bu Wiwi menang, kelompok Pak Put kalah dan Karin kalah, yang dapat coklat hanya kelompok Bu Wiwi, ternyata itu nggak boleh. Saya juga baru tahu seperti itu. Maupun untuk anak SD, SMP, apalagi SMA. Tapi kalau dapat permen semua itu boleh. Dan nah, ini adalah posisi yang paling ideal ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, adalah seorang manajer. Ini posisi yang sulit dan ya tergantung, kadang kita memposisikan diri kita sebagai manajer itu tergantung siswanya ya. Terkadang siswanya tuh ada yang kita sudah memposisikan diri kita sebagai penghukum, nggak mempan. Memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, nggak mempan, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau kita sudah nanya baik-baik, Ibu Win tadi makannya di kelas, tanya kenapa nggak sarapan, kenapa nggak sarapan? Saya nggak sempat lagi tadi bangunnya kesiangan jadi buru-buru. Jadi itu nanti berproses. Kalau sudah tahu, oh berarti awal mulanya alasannya Bu Win itu adalah bangun kesiangan. Kira-kira apa yang Bu Win lakukan supaya nggak kesiangan lagi? Oke, pasang alarm, tidurnya lebih awal. Nah, nanti siswa ini akan terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi ini bagi saya pribadi, materi yang membuat saya merefleksikan diri saya sendiri. Oh, selama ini apa yang saya lakukan itu masih salah, seperti itu. Bagaimana cara yang baik itu sangat sulit, makanya belajarnya pelan-pelan. Jadi kalau ikut pendidikan guru penggerak itu bukan semata-mata kami ikut jadi guru penggerak masih macam itu, dan semuanya sama. Semuanya itu butuh proses untuk menuju pribadi guru yang lebih baik lagi. Jadi nanti jangan seolah-olah guru ini harus gini segala macam, enggak. Itu nanti akan jadi beban tersendiri bagi saya pribadi sebenarnya. Saya nggak tahu dengan CGP lain. Jadi orang yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak itu rentan dengan kategori yang sempurna, padahal tidak. Kami juga masih perlu belajar. Nah, ini untuk 5 posisi kontrol guru. Nah, ini saya mengambil satu kasus yang saya terapkan untuk menangani satu kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, kita bilangnya gini. Ini hanya contoh ya. Patuhi aturan sekolah, berdiri di barisan lain. Biasanya barisannya itu akan kita pisahkan. Itu posisinya sebagai penghukum. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, lagi-lagi bilangnya saya kecewa. Ibu kecewa sama kamu nih, berulang kali ngelakuin hal ini terus. Karena biasanya membuat diri dia terus, aku ini salah, aku ini sudah buat salah, aku ini sudah buat susah ibu atau bapak. Nah seperti itu. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, kita bisa bilang gini, kamu lagi kemarin-kemarin sudah diingetin terus, ya sudahlah, gabunglah sama barisan yang lain, silakan ikutin upacara. Itu memposisikan diri kita sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Nih, kamu ini kan sudah melanggar aturan sekolah. Ingat gak kamu sama peraturan kita? Kalau nggak pakai atribut, ngapain? Itu posisi kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, ini penyelidikan tadi. Apa kamu tahu kesalahanmu? Apa kira-kira pendapatmu? Dan yang terakhir, bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Kita memandu siswa itu untuk mencari solusinya sendiri, mengatasi masalahnya sendiri. Mungkin ini untuk materi tentang 5 posisi kontrol guru.
sekarang saya lanjut ke materi yang terakhir. Untuk menerapkan posisi diri kita sebagai manajer, kita bisa menuangkannya dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah hal yang sangat baru bagi saya, hal yang baru saya dapat ketika mempelajari modul ini. Apa itu restitusi? Menurut Gosen tahun 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi pernyataan ini seperti ini. Jadi kalau misalnya kita sudah berbuat salah itu kita tidak merasa bersalah terus. Jadi ketika kita balik lagi ke kelas tuh nggak kayak ini sangat bersalah, ini jadi orang yang gagal, ini sudah hari ini sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Nah, segitiga restitusi ini adalah fungsinya adalah untuk memperbaiki kesalahan mereka, untuk menstabilkan identitasnya lagi. Kalau dia itu bukan sebagai murid yang salah pada kelompoknya nantinya. Nah, restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, bukan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bisa lanjut, Ibu Karin? Apa saja yang bisa kita lakukan? Ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir baru berujung dengan menaikkan keyakinan kelas. Nah, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ini ketika kita menstabilkan identitas. Ini juga baru saya terapkan ketika ada tugas tentang demonstrasi kontekstual, bagaimana cara mempraktikkan atau menerapkan segitiga restitusi sama anak. Nah, jadi di bagian menstabilkan identitas itu adalah ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya kalau anak yang habis melakukan kesalahan itu ketika masuk dalam kelas dia merasa seperti artis. Ditanya terus, ini kenapa dipanggil oleh guru ini? Jadi bagaimana cara kita menstabilkan identitas itu? Kalau dia itu tidak salah, bagaimana? Di sinilah, di langkah inilah kita bisa terapkan. Jadi kita tuh nanti bisa berkata seperti ini, ya Pak, yang namanya manusia itu pasti berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah, kamu juga berbuat salah. Nah, kalimat-kalimat ini bisa kita terapkan pada saat di tahapan menstabilkan identitas. Lanjut, ketika kita sudah menstabilkan identitas dia, maka yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ini ada keterkaitannya dengan kebutuhan dasar manusia yang sudah dijelaskan oleh Ibu Soma. Di sini kita menggali apa kebutuhan dasar dia. Misal kayak kita yang paling sering itu salah satu siswa kelas 5 itu Zio, selalu mengganggu temannya. Itu bisa kita gali sebenarnya kebutuhan apa, alasan apa dia melakukan itu. Bisa saja dia itu butuh yang namanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dia melakukan hal itu untuk mencari perhatian dari teman-temannya. Kalau dia mengganggu temannya, maka kawan-kawan yang lain akan memperhatikan dia, guru-gurunya akan memperhatikan dia. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggali apa kebutuhan dia sebenarnya. Ketika kita sudah tahu kebutuhan dia itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima, maka kita sebagai guru itu bisa memenuhi kebutuhannya. Kita bisa memberikan dia perhatian. Seperti itu. Apa yang bisa kita katakan di sini adalah kamu pasti punya alasan. Kita tanya alasannya kenapa tadi di sini, apa yang penting bagi kamu. Beberapa kata, ya silakan Pak. Beberapa kata kalimat ini bisa kita lemparkan ke siswa yang sedang bermasalah tersebut. Dan yang terakhir itu adalah keyakinan kelas. Nah, jadi kalau sudah tahu ujung-ujungnya ya, kalau udah berbuat salah ya keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya dia sudah tahu komitmen apa, konsekuensinya apa, jadi dia akan melakukannya nanti. Misalnya tadi ditanya, kamu kalau misalnya tadi pas contoh kasusnya adalah tidak lengkap atribut sekolah, atribut baju tidak lengkap kan? Kira-kira supaya tidak terjadi lagi apa yang akan kamu lakukan? Di sini kita akan menanyakan di situ sama siswa tersebut. Kira-kira kalau kamu melakukan hal ini, nilai kebajikan apa yang sudah kita yakini? Misalnya tentang kedisiplinan, oh kamu yakin nggak disiplin itu penting bagi kita? Yakin. Kalau kamu yakin, kira-kira supaya kamu itu menjadi siswa yang lebih disiplin lagi, kamu harus ngapain?
siswa kita untuk mengatasi masalahnya sendiri. Ini tentang segitiga restitusi yang saya pahami, dan mohon maaf kalau dalam penyampaian tadi ataupun dalam diskusi kita, presentasi saya tadi ada tindakan ataupun kata-kata yang menyinggung hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut sama sesi yang berikutnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut dengan sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun sekedar sharing, dipersilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Nanti di sini kita berbagi, ya, bukan saling menggurui. Ya, siapa Ibu Pep? Mau menanyakan sesuatu sepertinya? Oke, Ibu Win. Langsung saja ya. Jadi berhubung saya juga baru dan masih beradaptasi di sini, secara umum, secara garis besarnya sih budaya-budaya positif yang merupakan mungkin ini, oh ternyata ini loh budaya positif yang ada di sini gitu. Mungkin ada perbedaannya dengan sekolah-sekolah yang lain yang sudah diterapkan di sekolah ini. Ya, budaya positifnya antar guru, murid dengan guru, murid dengan murid. Oke, baik Bu Win. Jadi kalau bisa saya rangkum pertanyaan itu, apa contoh konkret budaya positif yang ada di sekolah kita ya? Oke. Ini akan kami tampung dulu. Ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi? Ya, contoh konkret dari budaya positif yang ada di sekolah. Bapak? Ya, kalau menurut saya, baik, akan saya coba pertanyaan budaya, contoh konkret ya, budaya positif. Kalau saya sih melihat begini, apa namanya, begitu anak-anak pagi-pagi datang, di saat saya pagi, terlepas itu saya memakai baju dinas atau tidak, mereka tetap saja menganggap kita adalah guru mereka dan mereka bersalam dengan kita. Itu termasuk kalau saya melihat itu contoh konkret budaya yang positif. Artinya perlu diteruskan, jangan sampai ada kata oh ini salah ya. Apalagi ada tamu ya, pengawas seperti tadi, anak-anak juga datang salah. Nah, ini adalah budaya positif. Oh ternyata menurut pengawas budaya positif di SD 14 baik itu guru maupun tamu bagi anak-anak itu adalah tetap mereka bersalam karena dia menghargai mereka, kemungkinan yang orang yang lebih tua dan harus dihormati begitu. Kemudian paling tidak kalau memang itu sudah menjadi dijadikan contoh ya di kelas, berdoa sebelum makan misalnya, atau berdoa sebelum belajar, dan sebaliknya lagi berdoa sebelum pulang. Ini adalah salah satu contoh budaya positif, dan termasuk kata Ibu Somad tadi penjelasan kalau kita adalah visi misinya itu adalah peduli dengan lingkungan yang kita inginkan, itu termasuk budaya positif juga. Artinya kalau semua warga sekolah peduli dengan lingkungan, bukan hanya di kelas saja tetapi di luar kelas, di lingkungan seluruh sarana dan prasarana kita yang merasa terlihat agak kotor, agak membuat mata kita tidak enak, itu bisa lihat sampah diambil dimasukkan dalam tempat sampah. Itu salah satu, paling tidak kita kalau tidak mau megang, kalau ini diambil masukkan tempat sampah. Ini salah satu. Jadi artinya banyak contoh konkret yang bisa dikembangkan. Salah satunya beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau memang itu adalah sebagai budaya yang positif, kalau perlu ditambah dari jumlahnya, ya mungkin volumenya, seringnya, ya paling tidak misalnya kalau memang dari agama ini
ada biasanya satu tadi udah masuk ya, membaca doa sebelum makan, sebelum belajar, setelah makan, setelah belajar, kemudian mau tidur dan lain sebagainya, termasuk sholat berjamaah ya, itu salah satunya ya yang saya lihat, dan ini adalah termasuk di antara sekian banyak budaya buruk. Itu mungkin yang perlu saya tambahin. Kalau memang nanti ada yang kurang ya silakan ditambah, dan itu sah-sah saja menurut saya. Selagi masih dalam konteks yang baik, ya silakan, tidak ada yang menghalangi ya. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak telah membantu ya. Mungkin Ibu Soma ingin menambahkan tentang budaya positif yang dimaksud sama Bu Ina. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah menambahkan memberi masukan kepada kami hasil diskusi tadi. Di sini sudah lumayan banyak ya yang contoh konkretnya, dan mungkin saya menambahkan sedikit. Di sini kita sudah menjalankan program 5S, bisa juga ya. Itu juga termasuk budaya positif ya. Senyum, sapa, saling, santun dan sebagainya ya. Itu juga sudah termasuk budaya positif salah satunya ya. Ya. Oh, di sini semangatnya berarti ya, juga ya. Iya. Saya 5S dari kelihatannya 5S tahun ya biasanya. Ada lagi dari masukan dari teman-teman yang lain? Dari kalau keagamaan tadi sudah disebut Bapak ya, sholat zuhur. Mungkin kedepannya Ibu Nia punya program duha bersama nantinya ya. Atau dari kelas lain juga, misalnya dari kelas bawah, misalnya nih kalau kelas bawah nih kan anak-anak kecil Pak. Kalau mengikuti anak-anak besar mungkin budaya-budaya positifnya agak sulit. Misalnya kayak sholat itu kan kita belum membiasakan ke yang kecil ya. Kelas 1, kelas 2 belum. Mungkin kita akan akan menjalankan apa ke depannya, misalnya dia menulis atau membuat poster yang berhubungan dengan keagamaan kita ya, keagamaan masing-masing. Misalnya Allahu Akbar atau Bismillah atau infak juga ya, kalau di Jumat sehat dan infak ya. Nah itu juga sudah budaya positif ya. Ada lagi dari ibu bapak yang lain? Siapa tahu masih ada. Ini boleh untuk kedepannya, bukan hanya yang saat sekarang juga yang kita laksanakan. Cita-cita ke visi tadi kembalinya. Oh boleh, saya nanti kedepannya mau apa? Boleh. Ya dari guru mapal juga, misalnya kayak dari Pak Mujakar ada masukan boleh, misalnya ada apa untuk kedepannya boleh itu ya. Tapi kalau yang contoh-contoh konkret yang terjadi sekarang sudah sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami cuma menambahkan sedikit ya, karena di sini kami juga masih perlu banyak belajar dari rekan-rekan semuanya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ini jam-jam rawan ya, Pak Muzakkar dari tadi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang Bapak perlukan sekarang? Kesenangan. Oke. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Ibu Win. Bagaimana Bu Win? Mantap, luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu atau berdiskusi? Oke, Ibu Dewi Iliani. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Selvi dan Ibu Soma. Saya cuma mau tanya sedikit, bagaimana pandangan ibu-ibu semua? Kan di sini kita membahas tentang budaya positif, sedangkan untungnya di dalam internal kita, sekolah kita tidak sampai membuat anak itu merasa tersakiti baik fisiknya, ya kan? Sedangkan di luar kan kita tahu bahwa ada berita-berita tentang kekerasan fisik pada anak, perbuatan yang tidak baik ditujukan oleh seorang guru pendidik kepada anaknya. Nah, pandangan ibu bagaimana itu? Bagaimana caranya stigma
Siapa tawa Di TV kan. Jadi bagaimana pandangan Anda ibu-ibu mengenai berita tersebut dan bagaimana cara kita merubah stigma masyarakat bahwa guru itu memberikan kasih sayang sebenarnya bukan kekerasan. Udah, jadi terima kasih. Boleh Ibu Bapak yang mau menanggapi dari pertanyaan Ibu Wiwi? Siapa tahu ada yang mau kawan. Iya. Saya akan sedikit menanggapinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Silvi dan Ibu Soma. Mohon dimaafkan apabila kurang pas, dan kepada Ibu Wiwi saya ucapkan terima kasih. Satu pertanyaan yang bagus dan membutuhkan jawaban yang agak lumayan banyak, ya. Itu indikasinya sudah mencakup stop kekerasan, ya. Artinya tidak ada semacam bully, ya. Artinya kekerasan itu ada dua macam, ya Bu, ya. Kekerasan secara psikis, ya, kejiwaan, kemudian artinya jasmani, ya. Contoh konkretnya itu adalah seorang guru atau di antara sesama siswa itu di sekolah atau semua warga yang ada di sekolah termasuk saya stop yang berkenaan dengan bully. Contoh, si Zio luar biasa, si Al luar biasa, dan mungkin yang Zio lain juga masih banyak, dan Al lain yang saya tidak bisa memantau satu persatu. Ini yang saya bilang indikatornya cukup banyak walaupun pertanyaan satu, ya. Stop bully, kekerasan itu baru psikisnya. Contoh, Al, kamu ini begini, ya, jangan disebutkan. Masih banyak kata-kata yang di belakang saya. Satu deretan, coba tanya kepada ahli bahasanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederetan agenda yang tidak baik untuk diucapkan oleh warga sekolah pada suatu ketika, karena ini lingkungan pendidikan saya bicara, oke, ya, bisa dipahami. Artinya stop, jangan dimunculkan kata-kata yang terekam langsung kepada anak. Itu tidak termasuk semua warga sekolah yang ada di sekolah. Itu satu kata psikis yang tidak boleh benturan secara kejiwaan kepada anak siapapun itu, termasuk saya. Yang kedua, benturan fisik. Nah, di antara siswa petinju itu stop juga. Apalagi ini adalah guru dengan siswa, awas. Dengan menggunakan kata awas tadi saya itu sudah menjelaskan. Coba diredaksikan, ya, membuat atau menciptakan, ya, suasana yang akrab, ya. Karena sekolah ini adalah berpusat kepada siswa atau berdiferensiasi dan menyenangkan, ya. Sekolah adalah rumah kedua. Jadi benturan psikis dan fisik tidak boleh terjadi di sekolah oleh semua warga. Oke, bisa dipahami, ya. Nah, itu baru yang berbentuk kekerasan, artinya anak-anak. Nah, yang kedua, kita ada komunikasi antara komite paguyuban dengan sekolah, baik melalui kepala sekolah maupun guru. Itu adalah satu pintu. Pengertiannya begini, redaksinya itu adalah yang manis, yang cantik, sehingga membuat orang tua itu senang dilayani. Maka saya bilang pelayanan sekolah kita harus prima. Kenapa? Begitu di WA oleh orang tua siswa, segera tanggapi, ya. Jadi jangan punya buruk sangka bahwa orang tua kok duit. Jangan. Kita melayani, kita tanggapi, nanti kita berikan. Ada komen netizen yang lain, maka itu sebagai pembelajaran kita untuk menyelesaikan suatu masalah dengan solusi yang terbaik. Itu satu kata, ya. Jangan sampai nanti kita tidak melayani. Ada berapa 5S apa 6S itu termasuk semuanya kan perlu ditambah 10S, ya, yang sangat-sangat menyenangkan, ya. Jadi
Nah, jadi harus tetap itu. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya selain benturan fisik dan psikis, kemudian memberikan sosialisasi kepada komite, kepada anggota paguyuban agar mengerti maksud sekolah itu seperti apa. Ini loh, visi misinya dijelaskan, keinginan kita, cita-cita sekolah ini seperti ini, dan bangun komunikasi yang baik antara orang tua siswa dengan kita. Saya yakin dan percaya bahwa sekolah ini adalah banyak penggemarnya, bukan misalnya kanal YouTube SD 14 itu hebat oleh karena penyanyi dangdutnya misalnya, tetapi oleh karena pelayanan yang baik dan terbukti dengan outputnya, dengan nilai asesmen yang naik, dengan outputnya yang ke sekolah di atas tidak ada komplain. Walaupun di SMP saya dengar ada satu yang komplain ya, tapi itu adalah bukan kesalahan kita. Kata ibu pengawas tadi adalah itu produk undang-undang yang mengatakan bahwa itu adalah harus naik dan naik terus. Bagaimanapun hanya indikator yang diturunkan tetap mereka naik. Itu dorong naik. Ya kalau tidak naik kita salah lagi. Undang-undang wajar itu adalah kena juga kita. Artinya bapak dan ibu guru tidak tahu peraturan yang berlaku saat ini. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Barangkali mungkin agak sedikit keras, tapi sebagai perhatian kita semua agar kita semua harus bersatu melayani orang tua, kebutuhan masyarakat yang terbaik. Jadikanlah kita sebagai kepala humas yang baik, ya, dan menyenangkan bagi orang tua. Buktinya saya bicara tadi kepada penjual es yang saya larang, mereka gak marah. Cara menyampaikannya kita santun, tapi tegas dan jelas, ya, walaupun dengan sedikit mata agak besar. Terus kepada wali siswa juga respon positif, Pak masih dilanjutkan itu pembangunnya, masih tukangnya siapa saya bilang. Mereka akan bantu 2 truk pasir yang bagus. Saya tidak perlu terima kasih 1 truk saja yang bagus, nanti yang lainnya bisa diuangkan, ya, atau diberikan bentuk yang lain. Ini adalah respon positif dari masyarakat kita, ya, langsung disampaikan kepada saya sebagai kepala sekolah. Oke, itu terima kasih. Tolong ini adalah kerjasama yang baik, jangan sampai terputus sampai di sini. Estafet harus berlanjut. Terima kasih. Oke, lengkap sekali ya, Dewi, terhadap dengan pandangan atau stigma masyarakat kalau sekolah itu urusan dengan yang namanya perundungan dan kekerasan. Jadi benar apa yang kata Bapak bilang, bagaimana kita bisa membuktikan kalau sekolah kita itu anti perundungan, anti bullying. Sebenarnya apa yang sudah kita lakukan ini, apa yang pernah kita lakukan tuh sudah menunjukkan kegiatan-kegiatan positif, budaya positif, hanya saja tidak konsisten. Bisa jadi bulan ini terlaksana, bulan depannya tidak. Jadi belum. Iya, seperti itu Pak. Belum konsisten. Belum, Iya, kalimatnya betul. saya ubah. Belum. Oke. Artinya kalau belum bisa diubah pelan-pelan, Iya. ya, secara kontinu, ya, berkelanjutan tentunya. Ya, kalau tidak itu kan artinya agak keras, ya. Lanjut. Oke. Jadi bagaimana kita selalu bisa secara konsisten dan kontinu. Jadi berkelanjutan. Jadi sehingga masyarakat itu menilai, oh ternyata SD 14 itu guru-gurunya ramah, anak-anaknya itu tidak suka yang namanya bullying. Jadi benar apa yang dikatakan Bapak. Saya rasa apa yang sudah kita lakukan hari ini kami sudah sangat berterima kasih atas waktu dukungannya kepada kami berdua. Ibu Soma, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin sudah sama disampaikan oleh Bu Sil, ya. Kami banyak mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan kepada kami 1 jam untuk mengikuti diskusi kami, ya. Mungkin untuk sesi ini sudah. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu, ya, sekali lagi atas hadirannya, meluangkan waktu sudah 1 jam duduk, ya, mungkin ada rasa jenuh, ada capek, tapi banyak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tadi saya buka, berarti sekarang harusnya saya tutup juga. Terima kasih sekali lagi. Pokoknya makasih terus. Kalau kata Pak Rungkut 3M ya Pak, 3M 3D. Jadi terima kasih sekali lagi atas dukungan, motivasi dan waktunya. Mungkin Pak Pusaka biasa
Alhamdulillah.